Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-Ibu PKH Kelompok Sejahtera Mandiri Desa Lemito. Apa kabar semua Ibu-Ibu? Sehat? Oke, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kita masih dapat dipertemukan di tempat ini ya Ibu-Ibu, dalam rangka pertemuan kelompok bulanan rutin. Dengan begitu, sebelum kita memulai pada kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa sama-sama ya Ibu-Ibu ya. Berdoa, saya minta untuk menundukkan kepala sejenak. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, nah Ibu-Ibu, hari ini kita sudah masuk di modul 3 sesi 4 ya. Kalau bulan kemarin kita di sesi 3. Nah, sesi 4 hari ini yaitu mendukung ibu dan ayah untuk memberikan stimulasi pada janin. Nah, kira-kira ada yang tahu apa itu stimulasi? Oke, saya ulang kembali ya yang dari pertemuan yang kemarin. Itu stimulasi itu adalah rangsangan, atau lebih jelasnya memberikan rangsangan kepada janin yang ada dalam kandungan, baik itu berupa sentuhan, cahaya, ataupun suara. Pentingnya melakukan stimulasi ya Ibu-Ibu pada janin ini adalah untuk merangsang pertumbuhan sel-sel otak pada bayi agar nantinya anak tumbuh sehat, cerdas, dan tidak stunting. Oke. Nah, lalu kemudian ada 3 jenis stimulasi yang harus Ibu-Ibu lakukan, yaitu yang pertama, stimulasi cahaya. Nah, pada usia 14 bulan ke atas, ibu-ibu atau suami sudah bisa melakukan stimulasi dengan cara mengarahkan cahaya matahari atau mengarahkan perut ibu kepada cahaya matahari di pagi hari. Cahaya matahari pagi ya, bukan cahaya matahari siang. Oke, sebab pada usia 14 bulan, janin sudah bisa membedakan situasi gelap dan terang. Oleh karena itu, stimulasi yang merangsang sel otak janin seperti mengarahkan pada cahaya matahari atau langsung dengan senter dapat membentuk sel otak pada bayi atau pada janin. Jelas ya Ibu-Ibu ya? Oke, stimulasi. Kemudian yang kedua, stimulasi sentuhan. Nah, stimulasi sentuhan sudah bisa Ibu-Ibu lakukan pada janin saat berusia 3 bulan atau lebih. Stimulasi ini dilakukan melalui sentuhan tangan, merespon sentuhan tangan untuk merespon gerakan-gerakan atau tendangan yang dilakukan oleh janin. Kemudian rangsangan melalui sentuhan tangan dari orang tua ini, yaitu ibu dan suami, akan memberikan efek yang nyaman kepada janin. Nah, sentuhan-sentuhan yang lembut ya, tentunya dibantu oleh suami. Kira-kira suami bisa membantu ibu dalam menstimulasi janin? Tidak? Oke, bisa ya. Berarti rata-rata ibu-ibu sudah mengerti ya. Alhamdulillah. Kemudian untuk yang ketiga, stimulasi suara. Stimulasi suara juga bisa dilakukan kepada janin berusia 14 minggu ke atas. Sebab janin yang berusia 14 minggu ke atas sudah mampu atau kemampuan pendengaran kepekaan janin sudah mulai berkembang. Jadi, dengan melakukan stimulasi sesering mungkin melalui percakapan atau suara radio, suara radio atau suara musik yang lembut, pengajian atau sholawat yang bisa fungsinya adalah merangsang fungsi otak janin. Fungsi otak janin ya. Jadi, ibu-ibu boleh menstimulasi dengan cara mendengarkan suara-suara yang
lembut, suara radio. Tentunya tidak memakai HP. HP tidak didekatkan di perut karena itu akan berbahaya terhadap janin karena radiasi. Nah, jadi gitu ibu-ibu. Apa itu stimulasi? Kenapa pentingnya menstimulasi? Kemudian apa saja jenis stimulasi? Nah, dalam modul ini ada prinsip stimulasi. Prinsip yang harus dilakukan pada saat stimulasi di sini ada 3 yang harus ibu-ibu ingat dan lakukan di rumah, yaitu prinsip yang dihindari dengan cara rasa kasih sayang karena akan merasakan efek nyaman pada bayi. Dengan menggunakan kata-kata yang baik atau lemah lembut dan penuh dengan optimis. Sebab ucapan atau kata-kata yang baik itu akan direkam oleh janin ibu-ibu. Maka berkata-katalah dengan lemah lembut dan baik. Oke, tentunya bersama suami juga ya. Nah, yang ketiga, gunakan alat bantu yang tidak berbahaya. Contohnya kita melakukan stimulasi untuk cahaya matahari pagi atau senter. Jangan menggunakan HP ya. Silakan nanti ibu-ibu praktekkan di rumah saja. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, ayo kita praktekkan sama-sama ya. Semuanya bisa berdiri dan membentuk kelompok masing-masing 2 orang. Nah, yang satu berperan sebagai istri, kemudian yang kedua berperan sebagai suami. Oke, jelas ya ibu-ibu ya? Oke, ayo bisa berdiri. Semuanya Ibu Santi sama Ibu Nanang. Kemudian Ibu Mimi dan Ibu Shirley. Begitu juga selanjutnya. Oke, jelas ya ibu-ibu ya? Oke. Ibu-ibu sambil berdiri dibantu oleh suaminya. Nanti kita akan praktekkan stimulasi cahaya matahari pagi. Nah, yang berperan sebagai istri tadi bisa perutnya untuk diarahkan ke arah cahaya matahari. Tentunya dibantu oleh suami. Nah, dengan begini nantinya janin akan merespon dengan cara bergerak atau menendang-nendang. Jadi ini sangat bagus dalam pembentukan sel-sel otak janin. Nanti jelas ya ibu-ibu ya. Nanti ibu-ibu praktekkan saja di rumah. Oke. Kemudian yang kita akan melakukan praktek sentuhan. Praktek sentuhan, silahkan yang berperan sebagai suami tadi mengelus-elus perut istrinya. Gunanya untuk memberikan rasa nyaman pada janin. Dia akan merasa tenang ketika suami mengelus-ngelus perut istri. Atau bisa juga kalau suami dalam keadaan bekerja atau sedang tidak berada di rumah, ibu bisa melakukan stimulasinya sendiri dengan cara mengelus-ngelus perut sendiri. Nah, itu akan memberikan efek yang sangat nyaman terhadap bayi. Terhadap janin maksud saya. Jelas ya ibu-ibu ya? Oke. Kemudian yang ketiga, stimulasi suara. Kita akan melakukan praktek stimulasi suara. Bisa duduk kembali ya ibu-ibu ya. Kasihan ibu-ibu hamil bisa capek nantinya kalau kelemahan berdiri. Stimulasi suara di sini sambil elus-elus perutnya ibu yang berperan sebagai istri tadi sambil suami mengelus-ngelus perut si istri. Kemudian dibacakan sholawat atau bisa juga dengan mengaji atau bernyanyi dengan tentunya dengan nyanyian yang lembut. Nantinya dengan stimulasi tersebut, janin nantinya juga akan merespon dengan cara bergerak atau menendang, dan janin juga akan merekam apa yang ia dengar. Oke, makanya semuanya hal-hal yang didengarkan atau didengarkan oleh sang janin itu dengan
yang baik-baik saja. Karena nantinya janinnya akan merekam apa yang ibu-ibu lakukan atau suami lakukan, misalnya sentuhan begitu. Kayak saya jelaskan tadi. Jelas ya ibu-ibu ya? Oke, cukup sekian pertemuan kelompok bulanan pada hari ini. Saya harap ibu-ibu sudah mengerti ya. Nantinya kita akan bertemu lagi di bulan berikut. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bacakan alhamdulillah. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, kegiatan pada hari ini selesai. Semoga bermanfaat ya ibu-ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.